Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Salman Ramadan dengan NIM 1304211025 dan rekan saya Sarah Mutia M. Masiming dengan NIM 1304211013. Di sini kami akan mempresentasikan tugas asesmen CLO3 Part 2, yaitu Project Based Using Machine Learning Repository Statelog German Trade Dataset. Yang pertama ini ada formulasi masalah. Permasalahan ini membuat model yang dapat memprediksi kategori kreditur berdasarkan profil calon kreditur. Penentuan kategori ini dilakukan dengan berdasarkan atribut dataset seperti status pekerjaan, status perkawinan, riwayat kreditur, usia, jenis kelamin, dan sebagainya. Klasifikasi dilakukan untuk memprediksi apakah calon kreditur akan menjadi kreditur yang baik atau buruk. Tujuan utamanya adalah untuk mengembangkan model yang dapat mempelajari pola dari data historis calon kreditur dan menggunakan pola tersebut untuk memprediksi apakah calon kreditur memiliki risiko kredit yang tinggi atau rendah, sehingga dapat membantu lembaga keuangan untuk mengambil keputusan dalam memberikan persetujuan pengambilan kredit. Yang kedua itu yaitu eksplorasi dan prapromosisan data. Langkah awal yang kami lakukan itu yaitu melihat informasi umum dataset. Ini bertujuan untuk mempelajari informasi umum pada dataset, melihat kategori-kategori yang ada, atribut-atribut yang ada, sebelum kita melanjutkan metode yang lainnya. Yang kedua ada memeriksa nilai hilang. Ini bertujuan itu untuk memeriksa apakah ada nilai-nilai yang hilang pada kolom-kolom atau atribut dataset, sehingga jika ada nilai yang hilang, kami dapat melakukan penanganannya, karena beberapa model machine learning itu tidak bisa menganalisis suatu aset yang memiliki missing value. Dan langkah kemudian kami lakukan adalah memeriksa unique values pada kolom kategorikal. Hal ini juga sama tujuannya dengan missing value, memeriksa nilai unik pada kolom kategorikal, sehingga kita dapat melakukan one hot encoding untuk mengubah menjadi numerik agar dapat dibaca oleh model machine learning. Kemudian kita memvisualisasikan distribusi kelas agar melihat sebaran kelas apakah merata atau tidak. Jika tidak, kita dapat melakukan penanganan seperti undersampling, oversampling, dan kemudian kita melakukan one hot encoding untuk kolom kategorikal, itu mengubah kolom kategorikal menjadi numerik agar dapat dibaca oleh model machine learning. Kemudian melihat daftar kolom data frame setelah encoding, itu melihat daftar kolom nama yang pada data frame yang sudah di encoding. Kemudian menangani ketidakseimbangan kelas dengan oversampling. Karena kita dapati pada visualisasi distribusi kelas pertama itu tidak seimbang, maka kami melakukan penanganan dengan melakukan oversampling. Kemudian kemudian akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait pemodelan. Pemodelannya kita menggunakan Bayes classifier, yaitu metode yang digunakan sebagai variabel metode machine learning dalam menganalisis dataset. Lalu kita menggunakan pemodelan Bayes classifier-nya ini menggunakan decision tree sebagai base learner-nya dan juga KNN sebagai base learner-nya. Next. Selanjutnya, ini adalah langkah-langkah dalam pemodelan Bayes classifier dengan decision tree sebagai base learner-nya. Yang pertama, kita membuat model objeknya dulu menggunakan model decision tree dengan random state-nya 42 untuk mengontrol nilai random yang digunakan dalam pembentukan decision tree-nya. Lalu kita membuat model dasarnya menggunakan variabel Bayes model yang membuat model dasarnya ini menggunakan decision tree yang telah diinisialisasikan sebelumnya sebagai base model. Lalu selanjutnya kita melatih model data trainingnya, lalu melakukan prediksi data testing berdasarkan fitur dari testing X-test-nya. Lalu kita melakukan evaluasi model dan menampilkan hasil evaluasi. Next.
Ini adalah hasil evaluasi modelnya di mana akurasinya itu bernilai 0,7550 atau sekitar 75% dengan classification report untuk kelas 0, precision recall dan F1 score dan skornya itu dia lebih tinggi dibandingkan kelas satunya. Hmm, Lalu hal ini menunjukkan bahwa prioritas metriknya berdasarkan tujuan dari kesalahan prediksinya yang bergantung dari skenario yang spesifiknya. Selain itu, kelas 0 cukup tinggi dan memiliki model yang lebih baik dibandingkan kelas satunya. Nah, untuk kelas satunya ini dia perlu melakukan penyesuaian model agar dapat meningkatkan performa pada kelas minoritasnya. Selanjutnya. Nah, ini adalah eksperimennya. Kami menggunakan k-nearest neighbor sebagai base learner-nya dengan hasil akurasinya lebih rendah dari model decision tree-nya yaitu 0,7100 atau sekitar 71% dengan classification report, precision recall F1 score dan supportnya itu kelas 0 juga lebih tinggi dibandingkan kelas satunya. Boleh di next. Kesimpulannya, model bagging classifier itu dengan decision tree itu dapat dianggap sebagai pilihan terbaik untuk dataset ini karena dengan performanya yang lebih baik dalam memprediksi kelas kreditur yang baik atau buruk. Lalu keseluruhannya proses ini juga menunjukkan bahwa pemrosesan data yang cermat dan pemilihan model yang tepat dapat meningkatkan performa prediktif dalam konteks klasifikasi kreditur. Untuk demo programnya akan dijelaskan oleh rekan saya, silahkan. Baik, saya akan menjelaskan sedikit tentang demo program di Google Colab. Yang pertama itu, kita mengimpor library. Sebetulnya untuk mengimpor library atau modul-modul yang dibutuhkan untuk melakukan pra-processing dan pembuatan model machine learning. Karena kita load datasetnya, yaitu German.data, sebenarnya kita harus upload dulu ke Google Colab. Terus saya definisikan kategori kolomnya yang ada dalam German.data. Kemudian langkah eksplorasi dan praprosesan data yang awal itu yang pertama membaca informasi umum tentang dataset. Seperti saya jelaskan tadi, bertujuan untuk memahami isi-isi dari dataset tersebut, memahami atribut dan modelnya. Kita lihat di sini sudah ditampilkan. Kemudian kita memeriksa missing value, memeriksa apakah ada missing nilai hilang dalam atribut atau kolom dataset. Di sini kita dapat lihat tidak ada missing value atau nilai hilang yang terdapat dalam dataset. Kita melakukan pemeriksaan nilai unik sama seperti tujuannya seperti missing value. Di sini kita memeriksa apakah ada nilai unik yang tidak dapat dibaca oleh model machine learning sehingga kita harus melakukan one hot encoder atau mengubah kategori menjadi numerik. Kemudian kita memvisualisasikan distribusi kelas. Di sini kita bisa lihat pada kolom kategori label itu distribusi kelasnya tidak merata. Di sini kami harus melakukan penanganan agar dapat meningkatkan performasi machine learning dalam menganalisis data. Sebelum itu kami melakukan dulu one hot encoding untuk atribut kategorikal, bertujuan untuk mengubah kolom-kolom kategorikal menjadi numerik sehingga dapat dibaca oleh machine learning. Kemudian kita melihat data frame yang sudah di-encode. Kemudian kita memisahkan data fitur menjadi target Y setelah one hot coding. Bisa kita lihat dari label sudah menjadi label 2. Kemudian kita split dataset, train and testing. Kemudian kita menangani ketidakseimbangan kelas dengan oversupply menggunakan S mode.
seperti yang berkaitan dengan ini, kita melakukan penanganan ketimpangan dengan oversampling. Kemudian kita memvisualisasikan kembali kolom label. Lalu kita lihat sudah merata, sudah seimbang distribusi kelasnya. Kemudian kita dapat menunjukkan untuk pemodelan menggunakan metode bagging. Di sini kami menggunakan metode ini dengan base learning default, yaitu decision tree. Yang pertama kita membuat model decision tree-nya, base model decision tree classifier dengan random state 42. Dan kita membuat model bagging classifier-nya, bagging model dengan estimator 50 dan random state 42. Dan kita melatih model pada data testing. Langkah selanjutnya untuk melakukan prediksi. Dan yang terakhir ada evaluasi model. Pada metode evaluasi kita milih ini akurasi dengan evaluasi matrix. Sini dapat kita lihat akurasinya 0,7550, sekitar 75%. Dan dapat kita melihat klasifikasi raportnya. Di sini kelas 0 ini merepresentasikan calon kreditur yang baik dan 1 calon kreditur yang buruk. Kita lihat precision-nya untuk 0 sama dengan 0,7979% dan 1 62% dan recall di 89% untuk kelas yang baik dan kelas buruk 0,44% dan F1 score 84% untuk kelas baik dan 51% untuk kelas yang buruk. Dan melihat dapat dari akurasinya ini cukup baik ya dalam memprediksi data. Dan untuk melihat dari klasifikasi raportnya ini, sini lebih mengklasifikasi dengan calon kreditor yang baik. Mungkin bila dari recall-nya nggak seimbang, mungkin ada kesalahan pada processing data atau ada yang kurang, sehingga hasilnya ini hanya lebih merepresentasikan calon kreditor yang baik. Untuk eksperimen kami coba melakukan bagging classifier dengan base learner-nya kita ganti dengan Knextborn. Langkahnya sama, membuat model dengan N estimator 50 dan step 42. Kemudian melatih modelnya, melakukan prediksi dan evaluasi model. Dapat kita lihat akurasinya di sini hanya sekitar 71%, dan classification reportnya di mana kelas baik itu 76% dan kelas buruk 51% untuk precision, 87% dan 34% untuk kelas yang buruk di recall, dan 61% kelas baik dan 41% kelas buruk untuk F1 score. Dapat kita lihat sama saja ya, di sini recall-nya nggak seimbang. Mungkin ada kesalahan pada processing data, sehingga hanya lebih merepresentasikan kelas yang baik, lebih mengklasifikasikan. Dan akurasinya 70%. Dari akurasi dapat kita lihat model bagging menggunakan decision tree itu lebih akurat daripada menggunakan Knextborn. Untuk demonya mungkin hanya ini yang saya dapat jelaskan. Untuk laporan kami sama ada formulasi masalah, ada eksplorasi dan pesan data, kemudian ada pemodelan, kemudian ada evaluasi model, eksperimen, dan kesimpulan. Mungkin itu saja yang dapat kami presentasikan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.